pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian masih sehat? Nah, puji Tuhan. Nah, kembali lagi bersama dengan Ibu. Di sini Ibu akan mengulang kembali materi kita di semester 2 yaitu Bahasa Indonesia. Namun, sebelum Ibu mengulang materi kita Bahasa Indonesia ini, Ibu akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang Ibu ambil dari Roma 12 ayat 12. Nah, firman Tuhan berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, anak-anak, firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa kita senantiasa bersukacita dalam pengharapan. Kemudian, meskipun kita harus sabar dalam kesesakan, terus kita selalu bertekun dalam doa. Nah, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, segala aktivitas kita, apapun yang kita mau lakukan, terlebih dahulu kita harus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan supaya apapun yang kita lakukan semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu membahas materi, kita akan meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan ini begitu baik dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus senantiasa memelihara kami sehingga hari ini boleh kami belajar lagi. Nah, Tuhan Yesus, Engkau berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pelajaran kami hari ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu akan membahas ulang kembali materi semester 2 Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang jenis-jenis surat undangan. Nah, jenis-jenis surat undangan itu ada 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nah, di sini Ibu memiliki contoh surat undangan resmi. Nah, kalau surat undangan resmi ini, bagian-bagian dari surat undangan resmi ini, yang pertama ada kop suratnya. Nah, ini adalah kop surat. Kemudian ada tanggal pembuatannya. Terus ada nomor lampiran dan perihal. Selanjutnya ada nama dan alamat tujuan. Selanjutnya ada salam pembuka. Terus ada isi, kemudian ada salam penutup. Terus ada keterangan pembuatan dan pengirim. Nah, itu adalah bagian-bagian dari surat resmi. Nah, surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, itu adalah surat undangan resmi. Nah, sekarang kita lanjut ke undangan setengah resmi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh surat undangan setengah resmi. Nah, sebenarnya surat undangan setengah resmi ini tidak jauh berbeda dengan surat undangan resmi. Nah, kalau Ibu belajar di sini contoh undangan surat setengah resmi di sini tidak mempunyai kop surat. Itu hanya yang membedakan di surat undangan resmi. Nah, selebihnya itu sudah sama dengan di bagian-bagian surat undangan resmi. Nah, selanjutnya adalah surat undangan tidak resmi. Nah, di sini Ibu mempunyai surat undangan tidak resmi. Nah, ini adalah undangan untuk ulang tahun. Kalau bagian-bagian dari surat undangan tidak resmi ini adalah ada tempat dan tanggal. Terus ada alamat surat berisi nama serta alamat penerima dengan jelas. Nah, selanjutnya ada isi surat, kemudian ada salam penutup, dan terakhir adalah ada nama pengirim. Nah, itu adalah surat undangan tidak resmi. Nah, kalau surat undangan tidak resmi ini adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan. Nah, itu adalah surat undangan tidak resmi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang peta pikiran. Nah, peta
pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh peta pikiran. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang siklus air. Nah, siklus air merupakan proses siklus atau disebut juga sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melewati kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar siklus air. Nah, yang pertama di sini adalah evaporasi. Nah, evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya sinar matahari. Nah, pada tahap ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, selanjutnya adalah transpirasi. Nah, transpirasi di sini adalah proses penguapan yang hampir sama dengan evaporasi. Akan tetapi, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah kondensasi. Nah, kondensasi di sini adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang sangat rendah sehingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Selanjutnya adalah presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuhnya hujan. Nah, selanjutnya adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses dari akhir siklus ini, nah, yakni penyerapan air di dalam permukaan tanah. Demikianlah pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan UAS. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.